Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Merkuri di dalam tubuh manusia akan menyerang saraf manusia dan menyebabkan berbagai masalah terkait persarafan, baik secara sensoris maupun secara motoris. Mengapa masalah ini bisa terjadi di dalam tubuh manusia? Bukankah manusia memiliki kemampuan untuk menetralisir toksin di dalam tubuh? Ternyata jawabannya yaitu ya dan tidak. Mengapa? Karena tubuh tidak pernah memiliki kesempatan atau memiliki waktu untuk menetralisir merkuri ini. Paling tidak untuk dua alasan. Yang pertama, karena waktu paruh merkuri di dalam tubuh manusia itu sangat panjang. Dan kedua, karena orang tersebut atau populasi tersebut makan ikan terus-menerus dari hari ke hari. Dan kedua alasan ini akan saling memperburuk satu dengan yang lainnya. Waktu paruh maksudnya adalah kemampuan tubuh untuk membuat jumlah senyawa tertentu yang masuk ke dalam tubuh menjadi setengahnya. Atau menjadi 50% dari jumlah yang masuk. Sebagai contoh, bila merkuri yang masuk 10 sebagai contoh, maka kemampuan tubuh untuk membuat sehingga nilainya menjadi 5, itu yang disebut dengan waktu paruh. Dan waktu paruh untuk merkuri di dalam tubuh manusia dari penelitian adalah 70 sampai 90 hari, walaupun ada penelitian yang menyebutkan 30 sampai 60 hari. Namun dua-duanya merupakan waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan jenis waktu paruh dari senyawa-senyawa kimia yang lain atau unsur-unsur nutrisi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menetralisir tubuh terhadap merkuri itu terjadi begitu lambat. Sehingga bila seseorang makan ikan terus-menerus, maka yang terjadi adalah proses akumulasi. Dan akan mudah menimbulkan gejala toksisitas atau gejala keracunan. Secara laboratoris, kadar merkuri di dalam darah 10-20 mikrogram persen tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi bila sudah mencapai 50-100 mikrogram persen, maka mulai timbul gejala terkait dengan merkuri di dalam tubuh. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah pasti ikan yang saya makan itu mengandung merkuri? Atau mungkin ikan yang mengandung merkuri hanya ada di tempat-tempat tertentu saja? Slide berikut ini menunjukkan kandungan merkuri di dalam jaringan tubuh ikan dari samudra-samudra dunia. Kita lihat bahwa penelitian ini menemukan adanya kandungan merkuri pada ikan-ikan bahkan di samudra di sekitar negara kita, yang mengelilingi negara kita. Itulah sebabnya FDA telah membuat satu daftar yang cukup lengkap, data kadar merkuri pada ikan, berbagai jenis ikan, dan seafood, ya, makanan laut yang bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri di link yang saya sertakan ini. Di Indonesia sendiri, penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian global yang tadi. Misalnya penelitian dari Setiawan dan kawan-kawan di Sungai Musi, Palembang, menunjukkan bahwa dari ikan-ikan yang mereka periksa ada merkuri. Kemudian penelitian dari Supriyan dan kawan-kawan di Waduk Jatiluhur. Hasilnya juga konsisten, ada merkuri pada ikan-ikan yang mereka periksa. Selanjutnya penelitian dari Ciptadi dan kawan-kawan di Palangkaraya. Penelitian terhadap ikan nila. Mereka juga menemukan hasil yang sama, yaitu ditemukan merkuri pada ikan nila yang mereka teliti. Penelitian Mangampe dan kawan-kawan di pesisir kota Makassar hasilnya juga konsisten. Ada merkuri pada ikan-ikan di pesisir kota Makassar. Dan begitu juga penelitian dari Institut Pertanian Bogor seperti yang bisa dilihat di slide ini yang dilakukan di Sungai Ciliwung. Hasilnya sama, bahwa ikan yang ada di Sungai Ciliwung juga ikut tercemar dengan merkuri. Tetapi memang semua penelitian ini menyimpulkan bahwa kadar merkuri yang ditemukan masih berada di dalam kadar yang rendah, sehingga masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Tetapi ingat, berdasarkan metabolisme dari merkuri, kemampuan metabolisme tubuh terhadap merkuri yang kita sudah pelajari di awal tadi,
bahwa waktu paruh yang panjang dan konsumsi terus-menerus walaupun dalam kadar rendah akan menyebabkan terjadinya akumulasi merkuri di dalam tubuh manusia dan akhirnya menyebabkan terjadi masalah. Tidak heran, FDA dan EPA kemudian mengeluarkan sebuah rekomendasi terkait masalah ini, yaitu karena merkuri ini bisa menyebabkan masalah pada janin yang belum dilahirkan, potensi untuk cacat lahir itu besar, atau mengganggu perkembangan dari otak anak, maka mereka merekomendasikan ibu yang rencana untuk hamil, atau yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui atau anak-anak untuk menghindari beberapa tipe ikan yang mengandung merkuri yang sangat tinggi, dan kalau makan ikan, hanya yang mengandung kadar merkuri yang rendah. Selanjutnya, mereka merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, jangan makan ikan yang besar. Ikan hiu, ikan tuna yang besar, ya, king mackerel dan lain sebagainya. Ikan-ikan yang besar, karena ikan-ikan yang besar ini kandungan merkurinya lebih tinggi karena mereka juga memakan ikan-ikan yang kecil. Kemudian, ya, rekomendasi yang kedua dari FDA, yaitu apabila menggunakan ikan di dalam menu sehari-hari, maka dianjurkan hanya 12 ons atau sekitar 6-7 porsi saja. Kalau satu porsi sekitar 50 gram, maka berarti 12 ons itu, 6-7 porsi itu hanya sekitar 300-350 gram per minggu, bukan per hari. Ini rekomendasi dari FDA. Dan harus bervariasi. Kita ingat, ketika kita belajar prinsip keanekaragaman beberapa waktu yang lalu, salah satu tujuan dari makan beraneka ragam, tujuannya adalah supaya kita tidak terpapar dengan makanan yang sama dari waktu ke waktu, dan kita bisa meminimalisasi senyawa-senyawa yang mungkin berbahaya. Dan salah satunya adalah merkuri, seperti yang direkomendasikan oleh FDA di materi ini. Rekomendasi yang ketiga, yaitu minta rekomendasi pada badan khusus yang ada di negara masing-masing tentang masalah merkuri pada ikan ini. Apabila di satu negara tidak ada badan khusus, maka rekomendasi makan ikan dari FDA adalah setengahnya, yaitu 3-4 porsi atau sekitar 150-200 gram saja per minggu. Ini adalah rekomendasi yang digunakan secara internasional untuk meminimalisasi masalah yang bisa disebabkan karena merkuri. Sekarang, mari kita lihat. Selain masalah pada janin tadi, masalah lain apa lagi yang terkait dengan merkuri ini? Tahun 2017, pada pertemuan tahunan American Academy of Neurology ke-69, salah satu rekomendasi mereka yang disampaikan yang muncul dari pertemuan ilmiah mereka itu adalah makan ikan dan seafood dengan kandungan merkuri yang tinggi berhubungan dengan risiko tinggi terjadinya amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.